Di Operasi Peta Copet, produser ada 4 orang. Ada gue sendiri di Pandika, ada Ernest Prakasa, dan ada Iqbal Ramadan. Ada satu lagi bernama James Erlangga. Kebetulan dia dari Angin Segar. James tuh di OPC atau di Operasi Peta sebagai Copet produser yang lebih fokus ke produksi, koordinasi ke Pesta Pora. Kita syuting di Pesta Pora Hamin 4 ya, Hamin 4 kita udah mulai syuting, termasuk menegosiasi kepada para musisi yang muncul di film ini karena kayaknya lebih dari 10 musisi muncul di film dan ini. ada salah satu juga ini kan legend kan, legenda hidup yang muncul juga. Nanti kan teman-teman nonton aja siapa itu, lama nggak nego sama beliau. Surprisingly cepet banget. Oh iya. Tapi menurut gua karena si ceritanya. Iya. Karena yang pas gua ketemu, yang gua langsung ceritain adalah premis dan logline lah. Bahkan dia sendiri yang meruntuhkan tembok antara The King dan rakyat. Dia sendiri yang meruntuhkan. Iya. Pemainnya ada Iqbal Ramadan, Zulfa Maharani, Kristen Manuel, dan juga Kawel Abiba. Semoga film ini bisa berdampak buat banyak orang. Berdampak tuh jangan sampai orang mengikuti seperti Ijal jadi pencopet ya. Iya dong. Ini kan Ijal karena terbentur sama situasi sama kondisi. Kondisi ekonomi membuat dia harus ini. Tapi semoga kita yang bisa diangkat adalah persahabatan pot orang ini yang mungkin bisa sampai ke teman-teman juga. Iya benar. Halo teman-teman, balik lagi di program Di Belakang Layar. Kita kehadiran, mungkin ini episode pertama sebelum kita tayang, kita menghadirkan orang di belakang layarnya dari Operasi Pesta Copet. OPC. Iya, di Operasi Pesta Copet produser ada 4 orang. Ada gue sendiri di Pandika, ada Ernest Prakasa, dan ada Iqbal Ramadan. Ada satu lagi bernama James Erlangga. Kebetulan dia dari Angin Segar. Hari ini kita kehadiran dia, kita akan ngobrol siapa James Erlangga. Iya, betul. Thanks a lot James for coming. Terima kasih udah hadir, Mas. Kemot udah pernah datang di sini, tapi Kemot tuh datang ke sini bukan nggak ngomongin OPC. nggak ngomongin OPC. Dia sebagai drummer. Sutradara. Seringai dan kapasitas dia waktu itu sebagai Raisa. Show director. Sekarang kita ngobrolin James adalah Operasi Pesta Copet. Dan mungkin pertanyaan pertama adalah, lu tuh ketemu Kemot di mana? Gue pernah pindah sekolah Di Bandung. Pindah sekolah dari sebuah dari sebuah SMA ke SMA lain, dan di situ ada seorang anak berseragam SMP. Lu tuh Kemot, tapi kan lu di atas Kemot dong. Iya dia kan. Makanya Kemot SMP kan. Oh lu SMA, dia anak SMP. Yang ngerokok Kemot. Dan ternyata Kemot sudah merokok sejak seragamnya berwarna merah. Itu menarik perhatian lo jadi Mas? Enggak juga. Jadi karena di sebelah sekolah gue itu ada sebuah jalan kecil. Kita biasa nongkrong di situ. Oke. Lu kelas berapa SMA? Kelas 2 SMA. Pada saat kita semua bercelana abu-abu ini, tiba-tiba ada seorang anak bercelana biru. Minta rokok dong. Wow, brengsek. Kecil-kecil malah rokok. Itu ya. Tapi ya setelah itu kita banyak bersinggungan juga di KSB, tempatnya Hari Rusli berkarya. Dia itu maksud gua itu kan pertemuan pertama ya. Lu ingat pertemuan itu gitu maksudnya? Dia berarti 3 SMP gitu. Iya, kelas 2 SMP. 3 tahun ya, perbedaan 2 SMP. Udah berlalu begitu aja atau lu tiap minggu tiap hari rutin ketemu anak ini? Karena sekolahnya sekolah kecil. Jadi satu sekolah gue tuh satu angkatan cuma 80 orang. Satu angkatan. Cuman berapa? 2 kelas, 3 kelas? Ya segitulah ya. 3 kelas. 3 kelas. Akhirnya dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA kita hampir semua kenal. Oh, karena kalian tuh satu sekolah ini yang apa sih sekolah apa sih? Taruna Bakti. Taruna Bakti tuh satu bareng ya. Oke. Gitu. Jadi gua tuh bisa main sama angkatan 86. Oke. Gitu. Alumni tuh masih suka nongkrong di sekolah. Jadi sifatnya tuh sekolahnya tuh memang komunal banget gitu. Anak 1 SD bisa ketemu anak 3 SMA ya? Bisa. Karena rata-rata keluarga. Kakaknya, adiknya terus gitu ya. Lu bayangin di Bandung aja itu kan sebenarnya kalau dibandingkan sama Jakarta, Bandung kecil banget. Iya. Lu kemana, main kemana, ngobrol sama orang, ujung-ujungnya bisa, oh ternyata kita sepupu jauh.
Itu bisa banget terjadi Di Bandung. Di Bandung. Nah, apalagi di sekolah yang lingkupnya kecil, ternyata banyak yang latar belakangnya sama. Oh. Tapi selama di sekolah itu belum jadi teman lah, karena kan lumayan jauh bedanya ya. Iya, tapi nongkrong masih udah bareng. Udah bareng. Jadi emang si anak SMP ini dia sama teman-temannya? Enggak. Dia sendiri. Dia sendiri. Iya, yang paling kecil. Ah. Emang tengil ya, Tengil. tengil. Dari kecil udah tengil lah emang ya. Oke. Akhirnya lu lulus SMA selesai. Ya, lu terus gue kuliah. Di Bandung Dia juga kuliahnya? Masih di Bandung. Lu kuliah di mana? Nah, tapi di Widya Tama. Dulu namanya Setiab, sekarang namanya jurusan? Ekonomi gue. Oh, lu ekonomi. Oke. Manajemen. Akuntansi. Akuntansi. Bagus. Oke, lu beres lah. Nah, tapi waktu setelah lulus SMP, Kemot pindah sekolah ke sekolah negeri. SMA-nya. SMA-nya. Bandung. Ya. Di Itu sana masih main. Kan belum ada handphone zaman belum dulu. ada. Tapi walaupun dia sekolahnya di SMA 2 Bandung, tapi setiap hari dia tetap ada di Taruna Bakti. Nongkrongnya tetap di Taruna Bakti. Nongkrong. Oke. Gitu. Jadi ya ada terus saja. Oke. Karena lu sebagai alumni masih tetap nongkrong juga ya? Iya. Oh, makanya relation itu tetap terjadi. Iya. Oke. Ya, dan bukan cuma sama Kemot ya, sama Aryan. Oh iya benar juga, Arya. Gitu. Terus siapa lagi ya? Kalau yang sekarang enggak sih udah. Ya Udah, sama Aryan oke. dan Kemot aja. Lalu ketemu lagi adalah waktu di Hari Di Rusli. Di hari Rusli. ngapain waktu itu? Lebih ke kerja kasar ya. Nge-crew. Kru pertunjukan. Karena gua sama Kemot punya latar belakang pencinta alam. Oke. Yang dulu kita menguasai ascending descending pakai tali gitu lah. Oke. Jadi waktu itu kan ya semua serba manual. Ya, kita bertugas untuk menjatuhkan konveti di akhir pertunjukan dari atas. Oh iya. Pertunjukan pertama, Iya. selesai pertunjukan kita turun ke bawah, kita sapuin tuh semua konveti, kumpulin Kumpulin lagi, lagi. pertunjukan kedua. itu berapa tahun di Kang Hari? Lumayan ya, gua sekitar 3-4 tahun. Oh, siapa dulu antara lu sama Kemot? Lu dulu pastilah ya. Barengan, karena kalau Kemot udah ikut sama kakaknya Oke. kakaknya udah lumayan tangan kanannya Mas Hari waktu itu. Berarti pas lu masuk, wah ini anak yang biasa minta rokok nih. Iya gitu. Oke, udahlah akhirnya lu bareng di situ. Itu ketika Kemot ke ITB berarti ya? Masih berarti hubungan lu masih ketemu, masih kuliah, masih bareng. Masih. Jadi ya itu tadi ya, selain si Bandung kotanya kecil dan kita tahu persis banget di kota Bandung zaman itu tempat tongkrongan bisa dihitung pakai jari. Oke. Di kalau mau ketemu anak-anak Taruna Bakti datanglah ke Jalan Riau, Jalan Madura situ. Iya. Kalau mau ketemu anak 20 datanglah ke Masjid Istiqomah. Oke. Di sana nongkrongnya. Jadi kan karena belum ada handphone, belum ada apa-apa, jadi kita keliling Bandung aja. Oke. Kalau nggak ada di sini pasti ada di sini. Kalau nggak pasti ada di sini. Jadi pertemuan sama teman-teman itu organik banget aja sehari-hari. Sampai akhirnya yang the real kerja bareng itu kapan? Karena kan Kemot pas ITB tuh seinget gue mulai bikin video klip. Udah kan, dia duluan bikin video klip Moka kalau nggak salah kan. Nah akhirnya kalian bertemu tuh pas. Oke, kalau untuk kerjaan gue beres kuliah, gue langsung ke Jakarta. Oh, lu kerja dulu. Terus Kemot masih kuliah. Apa, Tapi di Bandung, gue pas di Jakarta. Iya, lu dulu kerja apa? Gue bareng sama Dewi Lestari. Oke. Memproduksi novelnya yang pertama, Supernova yang Supernova. Yang pertama. Oh iya. Apa Prince dan Bintang Jatuh? Iya. Pangeran Amin yang jatuh. Ya, itu. Karena gua sebelum lulus udah kerja part time di Trolley Magazine sama ada sebuah graphic house. Jadi gue cukup mengenal printing lah. Oke. Tapi di bagian apa James lu di situ? Dari mulai ya sebenarnya lebih ke produksi, tapi karena gua yang menjadi keset terakhir sebelum dicetak. Jadi gua sama editor, sama desainer, sama siapapun bekerja sama sampai akhirnya final set. Itu masih di Bandung dong, Kang? Itu waktu itu Trolley Magazine masih di Bandung. Trolinya yang masih di Bandung. Belum pindah ke Jakarta tapi kan. Nah, karena itu Dewi
kebetulan gue mau memproduksi buku tapi ditolak sama beberapa penerbit. Produksi sendiri aja deh. Sama siapa ya? Kalau nggak salah Kemot deh yang rekomendasiin gue. Oke. Gitu. Terus akhirnya gue ketemu Dewi. Ya udah sama Kerja Dewi. bareng lah kalian. Kerja bareng lah dan udah langsung ke Jakarta. Iya. Udah sampai akhirnya menyelam lebih jauh lah gue di dunia buku tersebut. Oke. Sebagai apa di sana waktu itu Kang? Ya masih sama seperti apa yang gue lakukan bersama Dewi. Dan gue berlanjut membantu Richard Oh. Oh iya, almarhum. Toko buku dia dong. QB. Nah, QB sebagai etalasenya, di belakangnya Richard Oh punya Metaphor Publishing. Gue di situ. Aduh, rindu banget QB itu di Pondok Indah. Pondok Sarina. Iya. Dua itulah Pondok Indah Sarina. Pondok Indah samping masjid kan. Sarina ya yang sekarang jadi Mbak Miji ya, Meh? Iya kan. Mbak Miji yang di bawahnya, gue masih ingat tuh. Pondok Indah Itu. benar ya, Pondok Indah. Iya. Itu ya udah, disitulah gue banyak ketemu sama seniman-seniman dia di Jakarta ya. Danarto, Tommy Awuy. Jadi ini sastrawan Indonesia. Pada waktu itu Metaphor Publisher kita bisa bilang gitu ya. Itu buku-buku yang terbitin itu buku-buku lebih jenisnya seperti apa genrenya? Sastra ya. Sastra yang kayak Danarto kumpulan cerpen. Terus ada juga kumpulan puisi. Iya. Terus ini kebetulan gue pakai kaos ini Pak Pri yang desain, Prianto Sunarto, ilustratornya Tempo dulu, bokapnya Conat. Oh gitu. Nah beliau banyak kerjasama sama Danarto karena Danarto kan tulisannya dark gitu. Iya. Kan? Nah, ya gambar-gambarnya ilustrasinya juga gini. Iya. Kurang apa itu? Sampai berapa tahun Kang di sana? Setahun setengah. Oke. Habis itu pindah ke Setahun setengah karena QB-nya tutup. Belum tutup. Tapi pindah aja kan. Tapi si produksi Metaphor Publishing-nya berkurang. Menerbitkannya berkurang. Nah, tapi di tengah-tengah proses banyak memproduksi buku ini, salah satu buku yang diterbitkan juga adalah skripnya Ada Padangan Cinta. Ada buku skrip itu betul. Jadi gua banyak waktu itu pertama kali ketemu Mbak Mira sama Mas Riri. Waktu itu penjualan oke nggak sih skrip pada zaman itu, buku skrip gitu? Ya waktu itu dijualnya di penjualan terbatas. Iya terbatas di event-event pada saat. Oke. Gitu dia di toko bukunya pun juga di toko-toko buku yang familiar banget sama kita. Iya tentunya di QB-nya, Aksara, sama Kinokuniya waktu itu. Aksara juga masih banyak ya, Kinokuniya juga masih cukup banyak ya. Iya. Nah di situ sebenarnya jadi gue ada karena gue menurut gue lumayan menguasai media cetak dengan segala macam tingkat kesulitan cetaknya. Terus sudah gitu belajar apa lagi ya, gue karena Dewi seorang selain penulis juga penyanyi, gue sempat diajak sama dia bantuin produksi album gue yang Recto Verso. Sebelum itu kali. Sebelum itu. Gue lupa judulnya. Ya udah. Itu. Terus gue masuk studio, terus gue merasa kuping gue tidak setajam orang-orang di sekitar gue. Apa mereka komen apa? Misalnya suara instrumen ini kurang tebel deh, gitu ya. Misalnya gue di situ. Maksudnya apa kayak gitu ya? Perasaan gue tidak enak-enak aja gitu. Gue tahu dari posisi itu. Pertama-tama saya ke ruang mixing juga gitu tuh. Bassnya naikin dikit deh. Kayaknya udah lurus-lurus aja deh kalau saya gitu. Itu terus udah gitu. Aduh kayaknya kuping gue kurang tajam nih di situ. Terus dari situ sebenarnya gue udah tertarik sama industri pengambilan gambar. Setelah dunia cetak, ada audio, apalagi gambar yang gerak dong, visual, gitu. Nah terus karena Sinviau sudah terjun duluan menjadi Astrada iklan zaman itu,
gue diajak sama Sim. Sim F kan? Sim F. Sim Fiao. Iya. Orang-orang tuh pada nanya F-nya apa? Fiao. Karena Dia Sim aja nggak pernah ngomong. Sim dia kan. Sim Fiao. Halo Sim. Gue baru ketemu dia minggu lalu. Sim A B C D E F. Sim tuh sama Kemot bareng di Sendiri Pak. Sendiri Pak nggak sih? Beda angkatan. Oh beda angkatan. Sim di atasnya ya? Iya. Oh. Itu terus udah diajak sama Sim. Di situ gue langsung ketemu sama Unai. Oke. Oh kamu Unai. Karena kebetulan Unai juga kakak kelas gue waktu SMA. Oke. Taruna Bakti juga. Santolisius. Oh Santolisius. Udah. Ya waktu itu Sim ceritanya ya kayaknya karena produksi film masih sedikit. Iya. Iklan aja dulu yuk. Gitu. Jadi gue dicemplungin ke seorang produser iklan masa itu. Produser ya. Ya udah, beberapa produksi gue ikut beliau sampai akhirnya Kemot di Bandung masih terus mengerjakan video klip. Di satu waktu yang berbarengan, dia mulai mengerjakan iklan. Gue sudah beberapa kali mengerjakan iklan, dan waktu itu kan masih seluloid. Iya. Gitu. Terus ya udah. Pertama kali Cerah Hati mengerjakan iklan 2006, gua mulai terlibat Sebagai produser kan? sebagai produser. Gitu. Kebetulan waktu itu karena gue sudah pengalaman syuting pakai celluloid, ya zaman itu syuting celluloid kan sangat matters ya. Iya gitu. betul. Jadi ya udah. Dan pertama kali gue memproduksi kakaknya Kemot dulu. Bukan kakaknya Kemot ngedirect. Iya. Kemotnya nggak ngedirect, belum ngedirect. Waktu itu Kemot lebih banyak mendirect video klip. Video klip. Kakaknya ngedirect iklan. Jadi Cerah Hati itu malah duluan dibikin oleh Kemot dan kakaknya. Iya. Oh, sama Conat. Sama Conat. Oke. Itu. Jadi walaupun gue tidak pernah terlibat produksi Cerah Hati di Bandung, tapi setiap Cerah Hati produksi di Jakarta pasti gue terlibat karena gue udah stay di Jakarta. Gitu. Terus ya udah begitu akhirnya si Cerah Hatinya juga capek juga pulang balik Jakarta Bandung. Akhirnya pindah ke Jakarta. Pindah ke Jakarta. Udah. Kang James jadi full time di sana. Akhirnya masuk ke dalam bagian dari Cerah Hati. Ya. Di mana mau dulu kantor pertama, James? Cipetek. Oh Di Cipete sebelah Pagi Sore. Tahu. Oh, oke. Kantor pertama di situ. Akhirnya yang lu bergabung, ketika lu bergabung ke dalamnya banget, iklan apa yang lu inget nggak pertama? Public service announcement untuk KPU. Komisi Pemilihan Umum. Masih pitching nggak sih dulu? Masih pitching. Masih pitching ya? Masih pitching. Akan selalu pitching. Kalau KPI gitu pasti tender ya. Masih tender, tapi pakai Pitchingnya agensi. dengan iya. Oh. Tetap ada agensinya yang buka pitch. Iya. Oke. Direkturnya Moro, kakaknya Kemot, DOP-nya Diki Malan. Diki Malan. 2000 berapa tuh James? 2007. Oke. Waduh, 20 tahun berarti gue sama Diki ya? Nah, Baru nge. dan akhirnya lu udah itu fokus di Cerah Hati terus. Udah full time. Sampai ya sekarang kan tetap kan maksudnya kan sebagai Iya. founder gitu ya. Iya, jadi kan? co-founder. Co-founder kan Iya. ya. Ya waktu itu juga sebenarnya gue sama Moro sama kakaknya Kemot ditanya gitu ya, gimana? Mau lu apa? Mau gue kalau lu pengen gue bareng sama lu, gue pengen punya bagian. Iya benar. Kalau gue langsung digituin. Supaya ada sense of belonging juga kan. Iya, betul. Dan kebetulan juga waktu itu Cerah Hati belum berbentuk apa-apa. Oh, Masih baru nama kumpul, aja, iya, hanya iya. nama aja, belum jadi perusahaan atau apapun ya. Akhirnya diresmikan juga. Oke. Tuh, ya udah terus berlangsung sampai Moronya Conat dulu sebagai apa? editor dan DOP. Oke. Dan Jadi finance. Di Cerah Hati ada seseorang lagi selain Kemot, ada yang bernama Conat. Kebetulan teman saya juga satu sekolah sama anak saya. Gitu. Iya. Iya. Ya, jadi dulu dia sebagai editor. Editor, Finance. finance, DOP juga. dan DOP. Oke. Ya kita banyak mengeksplor kamera setelah celluloid sama Conat headnya. Oke. Red cam. Tadi Kang James sempat bilang sampai Kang Moro kenapa itu maksudnya tadi sempat keputus kan? Ya sampai Moro akhirnya udah capek ya gue syuting. Jadi dia pindah bidang. Oh. Pindah bidang terus nih James terusin deh sama lu. Hah?
Oh ya udah deh. Sampai berarti lu bertiga doang. Lu Jadi, Conat, iya. Kemot. Iya. Oke. Itu. Ada ini nggak sih James, kalau di iklan tuh, kalau di film kan ada LP ya. Kalau di iklan tuh ada LP nggak sih James? Tergantung skala produksi. Oh berarti ada ya. Kalau nggak ada LP dibebankan ke siapa? Produser ya? Produser. Jadi Ada unit, ada UPM. UPM, ya. Jadi LP-nya di UPM-nya. Iya. Kalau kecil gitu, kalau Iya. gede ada LP-nya lagi. Iya. Oke. Beda kecil sama gede itu apa? Syuting sehari 2 hari atau? Skala produksi. Iya. Jadi gini, misalnya ternyata membutuhkan ekstras. Iya. 100 orang. Oke. Waduh, nggak mungkin nih. Gue cuman sendiri. Iya. Syuting iklan tuh paling lama berapa hari? Kan maksudnya kan zaman sekarang kan sehari 2 hari. Iya. Kalau zaman dulu, Pernah gue mengalami 8 hari. wah udah Ini skala gede banget mewah berarti. banget Itu tuh lumayan. syuting berapa Mewah hari itu. ya. Ya sebenarnya gini, bukan mewahnya, tapi karena lokasinya banyak banget. Indonesiaan gitu ya. Indonesia, dari mulai Jakarta terus ke Indonesia Timur. Oh iya. Ada beberapa titik. Iya. Itu Dengan untuk mengejar durasi 1 menit. Apa 30 detik? waktu itu karena videonya tematik, jadi masternya 2,5 menit. Oke. Itu terus baru ada cutdownnya. Zaman sekarang kan soalnya udah jarang kayaknya syuting 1 menit ya. Karena rata-rata 30 detik. Iya, memang. Karena juga sebenarnya proses iklan sekarang pun juga sudah tidak pernah ada campaign yang panjang. Iya, nggak ada. Iya benar-benar. Udah Dulu kan ganti lagi ya. Iya, dulu kan 3 tahun satu campaign. Wah, bikin Sekarang berbagai enggak, macam. sekarang malah 3 bulan, 6 bulan kan, cepet banget. 3 sekarang. minggu Nah, udah ganti. keburu ganti. cepet banget sekarang. Iya. Dan udah mulai jarang pakai BA lagi. Iya. Udah langsung Kontrak aja. jangka pendek aja udah kan. Iya. Langsung aja sama apa sekarang KOL-nya. Iya, influencer. Dengan tambahan AI ada lagi orang pada bikin ikan pakai AI lagi, nggak usah syuting. Walaupun kelihatan ya rasanya kayaknya. Iya, beda sih. Iya. Telco sempat ngerasain nggak James? Kan dia mana perang Oh tarif. enggak, karena pada saat jadi zaman itu kita cukup dekat dengan sebuah agensi. Iya. Yang kayaknya si agensinya ini tuh sayang banget gitu sama kita. Di tengah-tengah peperangan tarif. telco. Setiap 3 hari sekali ada Betul, ini baru gitu kan ya. betul. Kita justru dikasih sebuah brand maskapai penerbangan Oke. yang kampanye masih konvensional gitu, panjang. Yang gitu. kayaknya masih 2 tahun juga masih relate ya. Gitu. Jadi kita lebih sibuk waktu itu lebih sibuk ngurusin brand itu. Iya karena kalau telco gue tuh masuk telco pada saat Dari perang itu kan? RP 100 10 1 0,1 0,1 0,0001. Wah gila sih, sehari sekali gue sempat ngerasain yang sehari sekali. Iya. Itu fase gila sih itu. Iya, brand tempat lu itu ada di agensi temen gue ini. Jadi gue kurang lebih tahu lah gitu. Iya. Wah gila, udah syuting lagi. Iya pagi syuting malam offline besok tayang. Iya. Pagi syuting malam offline online besok tayang gitu emang. Dan sebagai stasiun TV zaman dulu kan, ayo, Makin sering makin ayo, happy mereka. disuruh bayar di depan juga pasti bayar di depan gitu, gila sih. Pada saat itu, apa yang bikin lo akhirnya gue kayaknya nyaman di Cerah Hati deh. Lo kan panjang lo perjalanan di situ, kayaknya memang kan lo tadi dari mulai buku pindah ke musik tuh cepet kan, tapi di Cerah Hati akhirnya lo malah lama. 20 tahun sekarang ada kan? Iya. Chemistry Klik aja ya, itu kayaknya chemistry ya. Iya. Kayaknya itu deh yang beberapa kali membuat gua bisa stay lama itu, kayak misalnya sekarang gua dekat sama industri musik gitu ya. Itu juga karena chemistry-nya bukan karena musiknya ya, tapi orang-orangnya. Gitu. Ya begitu juga dengan si Cerah Hati ini. Ya udah mah mereka memang teman lama. Tapi kan gini, ada teman cocok, begitu bisnis nggak cocok ada. Itu maksud gua. Iya. Itu juga gue ngalamin juga tuh Kang. Maksudnya ada teman, ya kan, ada teman yang untuk teman aja, walaupun udah kenal udah lama, tapi untuk kerja nggak nyambung. Iya kan gitu. Karena sebelum Cerah Hati gue pernah mengalami itu. Pernah mencoba berbisnis sama teman dekat banget dan nggak works. Dan nggak work. Iya kan? Dan hubungannya jadi nggak enak kan? Jadi nggak enak ya. Untungnya tidak. Jadi gua selesaikan aja kayaknya berbisnisnya. kita enggak deh nih. Berteman aja lah ya. Nah sama Kemot dapat dua-duanya. Ya.
Iya kan? Nah itu nggak banyak tuh, Dip. Ada gunanya emang anak kecil yang minta rokok sama soal itu ya. Itu kalau divisualkan lucu sih. Kalau visualkan lucu sih. Apalagi kalau dia pakai celana merah lebih tengil lagi sih. Celana biru juga tengil ya. Benar gila sih. Nah, di Cerah Hati itu, sepatu itu pembagian kerjaannya seperti apa, Kang? Oke, terakhir sebenarnya karena ya itu tadi ya, karena tadi kita sangat dekat hubungannya dengan agensi-agensi. Pada saat ada brief yang sesuai dengan kreativitasnya Cerah Hati, itu yang pertama dipanggil pasti gua. Oh, berarti yang meeting pertama dulu itu pasti lu. Client service ya, terima brief. Tapi gua juga sudah bisa. Oke, gini. Biasanya agensi yang memanggil Cerah Hati itu karena memang cerah hati, bukan karena sutradaranya. Karena agensinya gitu maksudnya. Jadi karena PH-nya gitu. Karena Cerah Hati karena tidak harus kemot yang menarik kan? Sebenarnya. Tapi mereka kalau nggak sama lu nggak gitu. Oh, jadi spesifik harus sama kemot ya gitu. Kemot dan gua. Berdua. Gitu. Emang tapi bisa kalau misalnya kalau nggak sama kemot kan bisa. Kalau nggak sama lu bisa emang. Gue mau Cerah Hati tapi yang apa lu ibaratnya nge-produce yang nggak gua gitu ya. Kan sebenarnya bisa aja. Tapi mereka nggak mau. Sebenarnya bisa aja. Mereka nggak mau. Iya. Karena nggak mau Dip. Iya, biasanya gitu. Iya. Oke. Gitu. Nah, terus pada saat terima brief itu gua sebenarnya karena sudah mengenal kita sebagai satu badan ya si Cerah Hatinya, gua bisa Kemot nggak akan suka deh ini board lu. Oh, udah bisa ngomong kayak gitu. Kalau kayak gitu, mendingan dirubah supaya Kemot suka atau lu akhirnya jadi cari sutradara lain? Enggak, gua biasanya walaupun gue udah bilang ini Kemot kayaknya nggak suka deh buat kayak gini, gue bawa bener Kemot nggak suka, terus biasanya Kemot udah langsung mending diginiin aja. Langsung solusi. Jadi ketemu klien udah ada udah ada solusi, udah ada plan B-nya gitu. Tapi ada yang akhirnya jalan, gue terserah deh sutradara siapa aja, kalau Kemot nggak bisa gue yang lain aja. Dengan konsep yang mereka mau. Iya, ada nggak yang jalan gitu? Tapi Kemotnya ada dong. Selalu kayak gitu. Oh, lah kalau Kemotnya ada ngapain? Nggak bisa. Karena gini, karena akhirnya kita juga akhirnya kita manfaatkan untuk mencari sutradara baru di. Itu akhirnya kita manfaatkan. Terakhir kita memproduksi iklan masih bersama gua dan Kemot si Cerah Hatinya. Terakhir kita udah begitu. Sutradaranya udah yang baru. Kita mengajukan sutradara baru pada saat think tank kreatifnya Kemot masih terlibat. Terus editing ikut masih enggak. Editing malah enggak. Udah enggak. Pada saat present sama agensi klien Kemot baru ada. Gitu. Intinya udah hasil supervisi gue lah gitu ya. Gitu. Begitu juga dengan produsernya. Si produsernya udah yang junior, lebih junior dari gua, tapi di PPM gua tetap hadir. Oke. Kenapa menurut lu James kalau kita nonton iklan zaman dulu ya, maksudnya kita nonton film kan ada kredit siapa sutradara, siapa produser, nonton video klip ada gitu. Bahkan kalaupun mungkin zaman video klip dulu nggak ada, mungkin kalau sekarang di caption ada kalau di YouTube. Zaman dulu sebenarnya video klip juga nggak selalu ada, tapi ada yang ada lah. Kenapa kalau iklan nggak ada? Jarang sekali munculin. Even di iklan di YouTube pun menurut gua nggak ada yang ada tapi jarang gitu tentunya. Karena kalau iklan yang merasa own hasil jadi ini adalah brand. Lu gue minta kerjakan ya udah gitu. Jadi mereka nggak ngerasa perlu untuk masukkan title sebenarnya dan kayaknya sebagian besar sutradara dan produsernya juga nggak usah lah nama gue. Memang udah ya akhirnya peperangan karya itu terjadinya di Citra Adi Pariwara itu baru masukkan nama-nama itu di situ ya. Dan itu pun juga akhirnya kalau di Cipar yang nama-namanya berlomba-lomba namanya naik justru sampai agensi. PH-nya enggak ya? Enggak, agensi aja sih. Bener, tapi kalau di situ sutradara tuh masuk gak sih di Citra Adi Pariwara? Begitu ada sutradara yang signifikan kayak Dimas J. Baru ada. Oke. Ya kan dia boleh dibilang kalau di industri iklan cukup signifikan ya. Betul. Brand bisa nurut sama Dimas. Bisa dibalik ya. Iya. Dan di iklan kayaknya kalau udah laris, ya gue inget salah satu teman pasti lo kenal juga Ray Farandi Pak Pahan, kalau udah laris terus aja kan dia aja gitu. Mau kata dia habis kerjain kompetitor, enggak ini kan nggak ngaruh ya, habis kerjain kompetitor kerjain aja.
Iya. Nah ini gue balik lagi ya Kang. Kalau misalnya syuting dengan sutradara baru atau produser yang junior, pas syuting tuh lu sama Kemot dateng nggak? Kalau beban syutingnya lumayan berat, menantang, dan biasanya si produsernya minta hadir dong. Buat backup ya. Kan udah ketahuan nih jadwal syuting. Misalnya ada satu scene yang berat, jam segini aja hadirnya. Oh gitu. Pas lagi syuting scene itu. Habis itu udah jam segini tinggal. Paling gua ke catering kan. Iya. Karena zaman-zaman dulu iklan kan ruangan banyak ya, ada ruangan agensi, ada makin tinggi makin ke atas makin eksklusif ruangan brand ya, yang makanannya lebih banyak. Itu. Kadang-kadang ruang saudaranya makanannya terbatas pindah ke agensi. Di produk, di brand banyak lagi. Oke. Iklan terakhir tuh berarti ngerjain tahun berapa, James? Setelah pandemi 2022 terakhir. Iya. Apa yang akhirnya memutuskan itu dianggap tahun terakhir lo, atau udahlah kita udah aja gitu? Sebenarnya jauh sebelum itu, Dip. Jadi sebelum pandemi, waktu kita masih di Cipete. Karena kita dalam satu bangunan itu ada 2 PH bersebelahan. Tapi sama-sama mengerjain iklan. Sama-sama mengerjakan iklan, tapi beda line produk. Ibaratnya satu family, satu FMCG gitu ya. Jadi nggak akan pernah ketemu di proses pitching, nggak akan pernah ketemu lah. Gitu. Ya head to head nggak head to head. Jadi banyak sekali kru hilir mudik ke daerah situ, termasuk yang tua-tua, yang senior. Pernah suatu hari seorang DOP senior main ke kantor. Kebetulan kita lagi lengkap semua. Di situ beliau, kalian masih ngerjain iklan aja. Kapan bikin filmnya? Mau sampai kapan ngerjain iklan? Digituin kita semua. Sebenarnya itu semua sudah kita simpan di hati kecil masing-masing. Trigger sebenarnya juga. Sebenarnya itu. Iya juga sih, ini udah ditegur lagi nih sama. 2000 berapa tuh kira-kira dia datang? 15, 16. Itu. Nah, terus iya ya Mot. Bener juga, iya ya. Dah, tapi kan kita nggak punya bayangan mulai dari mana ya. Bener. Sampai karena kita kenal sama salah satu teman yang sudah jadi penulis, terus kita nanya sama dia, ya lu belajar dari cerita dulu lah. Jadi dari mengenal cerita lah gitu. How? Yuk, gua suka ada story lab. Ikut aja gitu. Dan kebetulan Pei Bondan juga sudah mulai tertarik saat itu. Jadi kita ngumpul mendengarkan teman kita yang memang sudah lama menjadi penulis. Itu udah gua, Kemot, Bondan, Pei. Bondan dan Pei dari Bujuk Rayu Agency, teman-teman. Udah punya ketertarikan ke sana, tapi setelah kita tahu 8 babak, 3 ek, mencari potensi cerita dari sebuah fenomena gitu tuh udah mulai tahu trik-triknya gitu. Terus how? Tetap nggak tahu gitu ya. Ya udah ngerjain iklan lagi. Jadi kayak disimpan tapi belum bisa keluarin ya. Terus udah gitu, tapi kan tetap mulai dari mana? Mungkin film pendek Mot gitu. Terus karena walaupun kita sudah mengerjakan iklan, tapi masih banyak teman-teman musisi yang bikinin gue video klip dong. Itu masih suka ada. Masih suka ada. Sampai akhirnya permintaan membuat video klip itu sama kita dijadikan kelinci percobaan. Mungkin kreatif baru, mungkin equipment baru, story gitu ya. Mungkin kamera baru. Itu kita abuse-nya dibikin di video klip tersebut. Dan salah satu band yang pengen dibikinin video klip ke kita memang dari awal sudah sangat terbuka dengan ide. Dan ide kita waktu itu kita bikinin film pendek aja gimana sih video klipnya. Panturas. Gitu. Danang ya? Danang dan Prisian dan Tio Pakusadewo. Sebelumnya kita sok-sokan mau bikin film action di video klip Seringai. Jadilah sebuah video klip action berantem
Terus kemudian di Panturas ini kita coba drama, jadi dramaturginya coba kita gali. Nah di situ juga kita berkesempatan untuk ngajak lagi-lagi di Kimalan dan Vela, karena mereka duluan yang udah punya pengalaman di film. Iya, betul. Coba ajarin kita bikin film gimana dengan jumlah scene yang sangat sedikit. Gitu. Ya udah. Setelah itu ada satu cerita yang mencoba kita jual juga, nggak tembus sampai akhirnya si cerita copet ini kayak mau cerita ke gua, yuk. Ya sampai hari ini. Oke. Karena ingat banget kita tuh gua ketemu 2023 itu tuh lu datang ke special screening Jatuh Cinta Seperti di Film-film kalau nggak salah. Lu pakai iya kan? Bener kan? Iya. Gue masih ngerjain, kita masih menjalankan film kedua kan Imaginary Iya itu. betul. Dan sekarang udah film ke-9 gitu. Jadi panjang perjalanan cerita Operasi Pesta Copet ini. Jadi waktu Kemot sama lu bawa cerita itu ke Dipa sama Ernest, itu memang udah premis ceritanya udah ada itu. Premisnya udah ada. Udah ada itu. Premisnya udah ada. Emang keresahannya udah ada. Iya. Dan sebenarnya sudah pernah ada obrolan sama Ucup. Iya, betul. Sebenarnya obrolan Ucup malah lebih dulu daripada obrolan sama gue kan. Ucup datang ke kita, terus gue pengen ngembangin IP Pesta Pora. Oke, ke mana? Pengen ke film kayaknya. Sama dengan reaksi publik sekarang. Gue reaksinya adalah apa dokumenter maksudnya? Iya. Gitu. Iya. Sama gitu reaksinya gitu. Kemot juga reaksinya seperti itu. Tapi ya karena kita belum punya ide dan Ucup bukan dokumenter kepengennya, ya kita simpen dulu sampai akhirnya Kemot pulang dari Solo itu. 2022 tapi kan tadi akhirnya iklan terakhir lo ya. Iklan terakhir Cerah Hati lah. Sebenarnya baru 2023 ngobrol. Terus Cerah Hati diapain waktu itu mikirnya? Udahlah kita bikin apa gitu. Oke. Bersamaan dengan sebelum pandemi kita udah pengen masuk ke film. Kita tuh sudah kepikiran juga untuk regenerasi si Cerah Hatinya. Oke. Itu makanya ada produser yang lebih junior dari gua, ada tim kreatif yang ceritanya mungkin bisa menggantikan Kemot mungkin gitu. Tapi juga tidak semulus itu juga. Pokoknya nggak gampang lah si regenerasi itu. Sampai dan itu terus kita cobain, terus along the way kita ngegarap ini. Akhirnya gue ketemu sama teman lama gue yang pernah jadi PA gue dan sudah mempunyai kemampuan menjadi produser dan dia mau meneruskan Cerah Hati dan sekarang Cerah Hati dipegang sama dia. Jadi Cerah Hati sebenarnya tidak dimatikan juga, tetap masih lanjut ya. Dan akhirnya Tapi masih ketemu klien nggak? Bisa Enggak. Udah nggak? Klien lama doang. Klien lama yang gue punya campaign baru nih. Gini. Nanti yang ketemu sama lu ini ya namanya. Oke. Kapan ide Angin Segar dimunculkan? Karena sebelum pandemi. Oh, udah ada sebelum pandemi. Jadi karena Cerah Hati kami merasakannya Cerah Hati itu hidupnya dari commission work. Iya. Menerima order, go. Gitu. Terus ayo kita bikin sesuatu yang memang untuk inisial sendiri lah, inisial ideation sendiri. Ya makanya si Angin Segar ini dibentuk itu juga tadinya kepengennya isi-isinya adalah segar, muda. Senior tapi enggak orang-orangnya pernah ada. Yang muda-muda ini. Tapi ya balik lagi bisnis is bisnis ya. Tidak semua orang punya passion untuk bisa membesarkan sebuah company, ngebangun dari nol, nggak semua orang. Jadi Angin Segar itu berapa tahun? Sampai sekarang sekitar 7-8 tahun. Cuma selama Angin Segar dibangun, ini kan jadinya ibaratnya langsung project film pertamanya Angin Segar di sini. Layar lebar. Nah kalau layar lebar yang pakai Angin Segar apa sebelumnya? Gelora, film dokumenter. Oke. Itu udah pakai nama Angin Segar berarti. Itu dokumenter, sutradaranya bukan Kemot, tapi secara visual dan editing di supervise sama Kemot. Karena tim penyutradaraannya memang punya
kekuatannya di reset. Gitu. Kalau ya tadi cerah hati, pesangin segar, yang kita tahu adalah sekarang kalau di studio segala mas ada post production, ada studio musik juga. Itu part of cerah hati, angin segar atau gimana? Oke. Pada saat cerah hati zaman dulu masih produktif di Cipete dan iklan, kami mulai menabung equipment. Supaya nggak perlu nyewa, kita bisa punya sendiri, mandiri. Invest. Awalnya sih kamera dan lensa. Bahkan kita sempat sampai ke red cam. Sempat punya berarti? Sempat punya. Terus terus merambah ke post production. Offline sama color grading. Kita pernah sampai ke DaVinci. Berarti sempat itu, jadi ya udah satu pintu. Brief masuk sampai online beres dia lo. Beres dah gitu. Kecuali musik dulu. Kalau musik kan sangat preference sutradara ya. Oke. Lo pengen musiknya di sini, tapi tetap mixingnya di gua. Gitu. Dah, terus udah gitu. Tapi kita juga akhirnya menyadari kalau di dunia digital umurnya ternyata pendek. Investasi kamera, wah. Udah keburu update. Kecuali lensanya. Jadi kita kamera berganti-ganti banget. Terus sampai akhirnya yang bertahan ya lensa. Terus post production lumayan panjang umurnya. Si equipmentnya. Dan si studio musik karena kemot sama conat musisi ya. Equipment musik ya selalu ada dan selalu nambah. Itu hasil dari tabungan cerah hati selama ini. Canggih juga mengalokasikan investasi untuk ya ujungnya daripada ke tempat lain atau daripada nyewa, lo punya sendiri gitu kan tujuannya. Iya gitu. Jadi sekarang punya udah punya PH udah punya nih sekarang. Kemudian post pro. Post pro-nya kalau gambar enggak. Sekarang malah si studio grading itu jadinya bukan punya kita. Tenan aja. Offline dan grading itu tenan. Offline aja. Yang grading yang zaman dulu lu punya? Yang sempat DaVinci? Udah nggak update. Karena udah nggak update, udah ketinggalan ya, udah nggak sanggup ngikutin ya. Itu kalau sesuatu yang bergantung sama alat kayaknya PR-nya di situ ya. Jadi harus pinter-pinter milih alat. Post pro masih ada, post pro tetap kan post pro. Post pro-nya masih ada audio. Nah ini di sini juga kita baru belajar bahwa ternyata equipment audio umurnya jauh lebih panjang dibanding gambar. Tapi offline harusnya juga bisa gitu nggak sih James? Gini aja, kita ke Biotelo sekarang aja offline udah pakai DaVinci. Cepat juga perubahannya. Tadi gue pikir mungkin offline ada salah satunya yang masih bisa diakalin tanpa memerlukan update DaVinci gitu misalnya. Iya bisa. Masih mungkin kan. Kalau grading lu nggak mungkin, pasti ketinggalan udah. Audio tuh berarti kalau audio masih panjang. Panjang banget ternyata audio. Kita juga baru menyadari baik software maupun hardware. Nah, dan sebenarnya yang menyadarkan kita pun juga sebenarnya bukan gua dan Conat dan Kemot sebenarnya. Yang menyadarkan justru orang luar. Alat lu ini punya lu semua, iya. Lu bisa bikin studio mixing segini banyak mah. Coba di list. Oh iya benar bisa. Jadilah studio mixing. Jadi awalnya bukan buat studio mixing. Ya, karena kita punya studio rekaman di bawah, ya udah semua numpuk di sana. Awalnya gitu. Jadi teman gue ini datang ke studio. Ini lu nggak mixing sendirian aja? Nggak cukup kali. Bisa lagi ini. Tuh speaker ada sekian, ini ada sekian. Ya udah deh. Iya bisa 7.1. Kalau studio rekaman aman untuk update juga masih lumayan panjang. Masih. Ya dan ya sekarang buktinya si studio rekaman sudah ngeluarin 2 album. Seringai? Bukan. Satu Cikini Tropical Sound. Satu lagi Halunan. Terus Kawai akan rilis juga dari kita. Seringai malah belum pernah rekaman di situ. Kurang mewah studio gua. Termasuk buat Kemot ya. Padahal yang punya at least yang lain boleh di tempat lain, tapi kalau sus ngambil take drumnya di tempat gue kan bisa gitu loh harusnya. Take drum di tempat gue ya. Ternyata dianggap kurang mewah. Kalau buat iklan masih bisa. Masih kita masih suka nerima iklan untuk mixing. Ya tapi ya lebih
kebanyakan masih lebih teknis ya karena ya itu tadi. Oke. Untuk musisi kan preference sutradara ya. Iya benar. Tetap. Dari iklan yang lu produksi sama Kemot banyak banget itu atau ya sutradara Kemot atau bukan? Mana iklan yang paling lu inget dan mungkin orang tahu deh iklan ini? Memorable ya iklan ini. Memorable. Saking banyaknya itu. Iya Hoka Bento. Hoka Bento kita bikin. Wah ini juga dari awal menarik ceritanya. Semoga di YouTube ada jadi bisa kita tampilkan ya. Jadi agensinya ngirim storyboard dan treatment awal. Terus ya itu yang salah satu kejadian sama Kemot. Sulasir deh lu treatmentnya. Oke. Gitu. Udah diginiin aja gitu. Nah, jadi waktu itu kita bikin miniatur satu kota. Satu kota kecil lah. Oke. Waktu itu pakai 3D print. Jadi kita bikin orangnya segede gini, naik motor. Jadi ceritanya delivery. Nah, terus si backgroundnya yang dibikin bergerak. Jadi kameranya stay, subjeknya stay juga, backgroundnya bergerak. Semua manual. Sama sekali tidak ada CGI. Itu sih kayaknya paling berkesan buat gua. Berarti kalau udah 3D printing udah agak keren dong ya harusnya. Iya, sebelum pandemi persis. Iya, 2018-19 gitu lah ya. Oke. Itu paling berkesan sih buat gua. Oke. Craftingnya seru. Apa perbedaannya sekarang iklan zaman sekarang sama zaman dulu, James? Si kreatif seperti itu kayak aduh ribet udah gini aja. Oke. Jadi cari yang praktikal kalau sekarang. Pasti kayaknya nggak ada deh kejadian kayak misalnya kayak Kemot, ide lu standar udah diginiin aja gitu. Ya Kemot sebenarnya sempat dicap sebagai sutradara suka rumit dulu. Nah ini untuk budget produksi sekarang gimana kalau iklan? Perbedaannya jauh banget. Jauh banget. Mungkin perkiraan gua sih turunnya sampai 70-80% ya cutnya. Jauh banget sih. Makanya persaingannya malah lebih. Iya, jauh banget. Iya. Maksudnya orang siapa yang mau ngambil gitu ya ibaratnya ya. Oh tapi tetap aja ada aja yang mau ya. Demi portfolio diambil aja udah. Ya baru-baru gitu ya. Ini cuma ada 50 juta nih. Iya. Ada nggak ya iklan nggak tahu gitu? Ada kali. Ada katanya Ada. Udah suruh gabungin aja lah sama AI ya gitu ya. Ada yang budget 100 juta minta 3 versi. Tuh, gimana tuh? Itu baru 2 hari yang lalu gue denger. Serem banget. Iya sih. Iya ditambah sekarang tuh banyak banget iklan nggak ujung-ujung masuk ke TV ya, apalagi YouTube aja digital aja lah. Digital aja kayak gitu. Ya itu juga sebenarnya salah satu obrolan gue sama Kemot yang mau tayangnya di digital aja. Iya tayangnya lu di digital, produksinya apa bedanya? Sama aja. Itu gue kadang-kadang juga mediumnya doang. Iya. Produksinya sama aja. Terjebak tuh gara-gara kata-kata TVC. Iya. Ini kan television komersial. Kita kan apa kemarin nyebutnya? Divisi, digital video. Kan ya itu kan medium, kita bikinnya capeknya sama aja. Malah jangan-jangan kan kalau itu TVC 30 detik. Iya ini karena kita digital jadi bisa panjang. Bisa 2 menit. Kan capeknya lebih parah dong padahal harusnya. Iya benar. Iya, frame-nya lebih banyak. Harus syutingnya pendek jadi lebih panjang 2 menit. Lu gimana Mas? Tapi iklan sejauh ini talent-talent masih ada, masih jalan, tapi memang sekali lagi medianya aja, jadi nggak ada divisi tapi divisi. Divisi print juga sekarang jarang banget. Oh apalagi print ya? Iya print udah jarang banget. Gue udah berapa kali nemuin billboard yang gue udah jelas banget ini pasti AI. Udah full AI ini, misalnya yang megang kartu, megang apa, udah AI lah, udah terlalu clear gitu, jelas gitu. Walaupun si orangnya tetap foto atau orangnya pun gue nggak tahu kalau itu apakah dia pakai orang di enhance mukanya atau gue kayaknya yakin beberapa pasti ada yang full AI sih, cukup yakin sih gue. Kalau bisa begitu dan dia berpikir mungkin tim desainer grafis bisa melakukan sendiri tanpa harus agensi dan lain-lain, mungkin dilakuin kan. Kayaknya bisa terjadi. Kalau waktu syuting zaman dulu ya, lu kan pasti sudah bertemu dengan beberapa talent. Kalau syuting di iklan tuh talent ada yang ribet nggak sih? Waduh. Nyebut brand nih. Ya kan nggak harus nyebut, maksudnya ribetnya.
minta apa gitu. Ridersnya. Gini, kalau riders sebenarnya kan karena sudah kita ketahui sebelumnya, jadi persiapannya rewel-rewelnya udah bisa antisipasi. Gitu. Yang ngeselin adalah dia datang ke lokasi syuting, malamnya habis party. Oh, celeng bentuknya. Padahal dia harus fokus bener. Nggak fresh tuh muka tuh. Udah celeng, terus cranky. Iya. Oh, ngapain biasanya diapain gitu? Karena kita sangat membutuhkan dia, ya jadi talent koordinatornya lu mau nambah orang nggak apa-apa, tapi jangan serahin ke gua, lu ya. Itu kayak gitu kan, tapi kadang agensinya ada, orang lainnya juga bisa ada. Kan gini, di depan agensi, di depan klien dia tetap manis dong. Oh, dia rewel ke produksi. Itu udah biasa gitu di. Pernah. Produksi di dinas. Wah, dia datang nggak seger gini. Terus gue nanya kan ke talent co-nya, dia udah mandi, lu masih itu? Kok kuyu banget. Habis party Pak tadi malam baru pulang jam 2 gitu. Aduh, gua deh kebagian. Kalau nge-handle talent anak-anak, James. Oke. Gimana biasanya? Oke. Ini juga satu pelajaran yang berharga lah ya buat gua. Jadi gua mendapatkan pelajaran yang sangat ideal untuk menghandle anak-anak dan bayi. Dengan persiapan yang 2 minggu sebelumnya. Harus ada second AD. Yang mendampingi si anak kecil dan bayi ini selama 2 minggu sebelum syuting. Sampai akhirnya pas hari syutingnya dia dipisahkan sama orang tuanya. Di ruangan yang berbeda. Si anak kecil ini sama si second AD. So far sih ya jam tidurnya sih yang memang akhirnya jam tidur dia mempengaruhi breakdown shot gue. Setuju banget. Misalnya dia harus apa? Harus tidur siang gitu misalnya. Setuju banget. Jadi gini, gue sedikit ya. Jadi ada talent gue, Dion sama kan anaknya Dion sekarang kan suka jadi talent juga kalau Dion sama istrinya syuting kan. Di bank salah satu kan. Diana ada berapa brand lah. Bener Kang. Jadi jam tidur itu gak bisa dikompromikan. Sama jam syutingnya misalkan dia hanya bisa 7 jam. Udah. Jadi 7 jam plus dia jam tidur sejam kayak gitu. Itu gak bisa. Nah tapi sekarang gue berapa kali nih Kang. Jadi ada kayak kita bilang tuh kayak pawang anak. Jadi, iya benar. Karena di sekolah anak gua ada itu membantu banget loh Dip. Dia bisa gimana terus naik jagain moodnya si Giana kayak gitu. Di sekolah gue kan kebetulan beberapa guru kan pensiun. Ternyata ada salah satu orang tua murid teman-teman gue yang membuat sebuah pekerjaan untuk lu yang mendampingi PH yang butuh anak-anak. Jadi guru-guru yang pensiun itu diajak. Jadi kalau datang ke lokasi ditemenin baca cerita, main. Dan kalau siang lu butuh tidur dia tidur dulu. Sini orang tua dulu. Ya udah siap nih karena udah ceria udah dibacain. Jadi ketika di depan dia di depan yang gini bener. Dan itu kebantu loh. Dan itu kayak pekerjaan yang menarik. Ini kebantu banget dan yang menarik. Sekarang tuh jadi riders gue. Jadi gue masukin tuh. Karena buat gue juga buat guru-guru TK atau playgroup yang udah pensiun itu jadi pekerjaan baru lagi. Dan mungkin dia gue kayaknya udah gak mau jadi guru lagi. Itu bisa jadi pekerjaan baru. Apalagi kalau syuting film anaknya banyak gitu ya. Dan apalagi di sekolah anak lo ini kan ada orang tua yang sutradara banyak, that's why dia bikin kerjaan itu. karena isinya orang PH semua gitu. Bisa dicoba nih. Gue itu sebuah pekerjaan yang smart lah. Smart banget. Kebantu banget, itu kebantu banget kok. Tinggal semoga memang banyak pekerjaan film yang membutuhkan anak-anak. Ya kan bisa filman. Harus banyak bikin film keluarga dong. Iya tuh sebenarnya kan film apapun sekarang mau film horor pun ada aja anaknya kan. Tiba-tiba bikin film yang di panti asuhan, wah banyak nih anaknya kayak gitu kan, itu juga perlu lah gitu. Kalau menurut lo James, pasti kan walaupun tadi budget sekarang udah murah atau pasti PH-PH baru yang buat bikin iklan masih ada lah. Menurut lo sarannya buat mereka kalau pengen masuk mengerjakan iklan tuh gimana James? Soalnya kayak kita kalau di film katanya ditanya ngapain, bikin film pendek, ikut festival, diketemuin akhirnya bisa bikin. Kalau di iklan tuh gimana jalurnya? Wah, kalau sekarang sebenarnya perangnya tuh udah, kenapa gue bilang perang karena teman-teman iklan tidak seguyup itu
Kecuali kru ya. Krunya guyup. Krunya masih bisa ada bikin buka puasa bersama besar-besaran setiap tahun. Bahkan krunya juga bisa belok ya, dari iklan ke film bisa belok ya. Ya, tapi production house-nya seperti itu sebenarnya agak sikut-sikutan. Gitu. Makanya, nah, tapi beberapa tahun terakhir ini si pandemi menjadi blessing in disguise buat para produser iklan. Yang akhirnya mereka akhirnya bisa guyup. Akhirnya bisa guyup, akhirnya bisa saling curhat. Itu dulu gak pernah kejadian seperti itu ya. Gitu. Jadi makanya gue tadi bilang blessing in disguise sih benar. Gitu. Nah, dan gerakan-gerakannya juga lumayan ngebelain banyak kru, tapi langsung dari sisi regulasi. Contohnya seperti apa? Pemerintahan. Kayak gimana ngebelain kru? Gini, kita teman-teman produser ini bergabung dan mendekat ke pemerintahan untuk tujuannya bisa mendapatkan pengakuan tenaga kerja pekerja film iklan. Karena sampai sekarang diakui lah ya gitu. Ya. Sampai sekarang belum ya? Iya, sampai sekarang belum. Bahkan sampai akhirnya teman-teman kru ini kesulitan mendapatkan asuransi. Karena bikin freelance. Iya. Iya kan pakai freelance. Iya. Harus modal pribadi jadinya. Jadi kita mereka mencoba juga misalnya oke deh untuk setiap produksi bisa dapetin asuransi untuk sekian kru gitu ya misalnya ya. Perusahaan-perusahaan asuransi itu pada saat assessment mereka agak bingung juga karena nggak punya benchmark. Iya benar. Karena tidak ada di bawah Kementerian Ketenagakerjaan manapun, gitu. Apa namanya? Di bawah BPI enggak? Iya benar. Di bawah perindustrian masa sih kan mereka mau bikin iklan bukan menciptakan. Di bawah Kementerian Kebudayaan pun tidak. Gitu. Nah. Teman-teman produser iklan sekarang sedang memperjuangkan itu atau membuat asosiasi kayak gitu. Asosiasi kru iklan atau apapun ya pekerja iklan ya itu. Nah itu udah mulai nih sekarang mendapatkan kepercayaan dari mulai dari bantuan hukum gitu. Jadi nanti setiap kru benar-benar punya kontrak yang jelas. Kalau amit-amit ada apa-apa ada yang jadi jelas lah kayak gitu. Bener. Dengan ada kontrak hukum yang jelas berarti asuransi juga jadi bisa lebih mudah didapatkan. Iya. Terus sudah gitu banyak teman-teman yang baru masuk modal produksi terbatas karena kan iklan dibayar di belakang kan. Kagak ada yang dari depan. Modal dulu tetap ya. Harus bridging, modal dulu. Gitu. Nah, dulu ya. Kita mereka lagi approach juga ke perbankan yang bisa membuat bisa mengcover dengan tanpa ada agunan. Itu udah kejadian belum itu? Belum ya? Sedang dijajaki. Oke. Nah, kalau di iklan, Kang, kru-kru itu kan misal kita tahu lah PH ataupun agensi dibayarkan belakangan sama klien dong, ya kan? Nah, kalau kru ya istilah kru segala apalah seluruh ini kru lah. Itu biasanya mereka berapa lama dibayar sama PH? Kita pernah nego sampai 30 hari. Oke. Gitu. Setelah lebih dari 30 hari mereka biasanya jangan dong. Atau misalnya gini, rate mereka Rp100 gitu ya. Tapi gue baru bisa bayar 50 dulu. Enggak, 30 hari gitu ya. Kadang teman-teman kru bisa gini deh, gue kasih lu diskon, fee gue jadi 80 perak, tapi gue bayarnya cepet. Itu bisa kayak gitu. Akhirnya gitu. Ya akhirnya semua mencoba survive ya Dip. Apapun yang terjadi gitu. Nah itu yang membuat menurut gue itu jadi kok lama-lama nggak sehat juga ini ya. Oke. Karena saling bersaingnya jadi lebih ngakalin gitu. Terus board yang harusnya 2 hari, ya kita dengan pengalaman sekian tahun baca board juga udah bisa lihat wah ini mah nggak mungkin sehari gitu ya. Nah ada PH baru yang udah sama gua aja bisa sehari demi dapetin kerjaan itu. Benar bisa, tapi beresnya jam 4 pagi.
keesokan harinya. Hitungannya udah 2 hari ya jadinya Iya. ya. Iya. Kayak gitu. Ya menurut gua itu lumayan. Ngakalin ya. Oke. Berarti apa? Mereka tuh harus ngapain kalau misalnya bikin portfolio aja kah untuk Kalau iklan sih udah itu. udah portfolio aja portfolio. ya. Modal aja berarti mau kamu ya. Untuk modal dapatin dikit lagi ya. iklan baru gitu loh maksudnya. Iya. Ya misalkan kan kita di PH kan mesti kan film pendek, ngajuin ke festival, oh dilihat ada investment bikin film panjang gitu kan. Kalau ini ya mau nggak mau portfolio ya. aja. Rajin-rajin ikut pitching ya berarti ya. Itu mau nggak mau ya. Itu. Setiap hari ikut pitching terus. Karena era-era pitching ada kan lo pitching mulu gila nggak tembus-tembus. Iya. Ada. Belum lagi pitching-pitching yang di setting ya ternyata ya sebenarnya dari ini yang dipilih. Kejadian itu di gua kejadian juga. Iya. Udah diaturin. Oke. Ada nggak lo yang pengalaman cerah hati? Lo udah bayarin kru kan? Kan lo nunggu pembayaran dari agensi atau klien lah. Kabur ada nggak? Ada. Ada. Pernah kejadian. Hilang aja gitu. Kliennya kabur, agensinya tapi yang sangat memperjuangkan, mengcover atau mencari. Mereka minta izin menabung ke gua. Kasih gua waktu untuk nabung, gua pasti bayar. Tapi dibayar akhirnya. Bener dibayar full. Sementara Tapi kliennya udah tayang hilang. nggak? Tapi tayang nggak itunya? Ya, Enggak. Karena kliennya pun udah hilang. Iya. Kliennya ya begitu beres produksi dia cabut berarti placementnya juga sama dia nggak dibayar. Iya juga benar juga. Gila juga ya ada yang begitu ya. Itu pas kejadian juga bahkan gue sampai nggak sempat marah gitu sampai karena saking bengongnya. Hah? Ini gimana sih kok bisa gitu? Tapi kalau kayak gitu yang hilang tuh ini oknum kliennya maksudnya. Iya. Brandnya mah tetap ada ya. Iya brandnya mah tetap ada. Si orangnya orang ini ini aja. yang hilang. Gila juga ya. Padahal mungkin duitnya udah di dia. Mungkin Karena agensinya belum sempat dibayar. Iya. Agensi belum sempat bayar, belum sempat bayar lu juga ya. Oke. Kejadian itu. Ya sampai nggak sempat marah, lu nggak bayar karena saking absurdnya gitu. Kok bisa sih kejadian kayak gitu kan? Oh iya itu sih. Oke. Kita bahkan sampai belum sempat ngobrolin operasi pesta copet. Iya, segitu panjang. Segitu panjangnya loh. James tuh di OPC atau di operasi pesta sebagai copet produser yang lebih fokus ke produksi. Jadi mostly production kita berarti akhirnya 22 dari harusnya 25 turun ke 24 23 dan 22. Nah ya James bertanggung jawab. Kita nggak baginya James urusan produksi deh, koordinasi ke Pesta Pora. Kita syuting di Pesta Pora Hamin 4 ya, Hamin 4 kita udah mulai syuting, itu dia ada di James. Termasuk menegosiasi kepada para musisi yang muncul di film ini karena kayaknya lebih dari 10 musisi. Iya. Muncul di film dan ini. ada salah satu juga ini kan legend kan legenda hidup yang muncul juga nanti kan teman-teman nonton aja siapa itu lama nggak nego sama beliau surprisingly cepet banget. Oh iya waktu untuk ketemunya yang ngantri. Oh pasti itu tapi begitu ngomong ke minta oke. Tapi termasuk untuk VO segala macam juga tapi lancar tapi menurut gua karena si ceritanya karena yang pas gua ketemu yang gua langsung ceritain adalah premis dan logline lah. Itu dia langsung bereaksi. Beliau langsung bereaksi. Bahkan dia sendiri yang meruntuhkan tembok antara The King dan rakyat. Dia sendiri yang meruntuhkan. Iya. Itu kelihatan banget. Menurut gue emang kita tuh berjodoh banget karena sebelum syuting kita mencari sebuah nama untuk ikut bagian di operasi pesta copet. Udah keluar nama, ada satu nama yang kita incer banget lah. Akhirnya tidak berjodoh dari awal, kita udah feeling emang kayaknya susah lah berjodoh sama dia. Ganti nama kedua, ketiga, udahlah yang ini aja gitu. Tapi kalau menurut gue sih begitu sulit itu muncul akan pecah sih kalau menurut gue ya kayak gitu loh. Ya amin semoga. Nah tapi kan ada 10 musisi kan kurang lebih dari ada lah. Semuanya smooth atau ada yang alot banget? Nggak ada. Nggak sih lagu-lagu yang masuk juga. Karena mereka tahu ini ya visi purpose dan misi termasuk ketika ini. Bujuk Rayu membuat sebuah trailer dengan memasukkan lagu slang. Itu gua yang deg-degan. Aman tak kan? Aman dengan kerja sama solid tim ini ada Ucup yang ngomong, ada James juga, ya ketemulah jalan tengah gitu. Jadi akhirnya kita menggunakan lagu slang yang di masternya adalah dari Pesta Pora ya. Pesta Pora 2022. Mencari itu berarti Pesta Pora pertama ya. Benar juga. Iya. Itu. Jadi kolaborasi ini ya sangat kamu kan solid sekali loh nih. Ada
James dari Angin Segar, ada Iqbal, ada gue dan Ernest dari Imaginary. Semoga film ini bisa berdampak buat banyak orang. Berdampak tuh jangan sampai orang mengikuti seperti Ijal jadi pencopet ya. Iya dong. Ini kan Ijal karena terbentur sama situasi sama kondisi. Kondisi ekonomi membuat dia harus ini. Tapi semoga kita yang bisa diangkat adalah persahabatan pot orang ini yang mungkin bisa sampai ke teman-teman juga. Iya benar nih. 27 Agustus 2026 mulai tayang Operasi Pesta Copet, sutradara Edi Kemot, produser kami berempat, pemainnya ada Iqbal Ramadan, Zulfa Maharani, Kristen Manuel dan juga Kawel Abiba. Semoga bisa hadir mulai tanggal 27. Ini kita tayang pada tanggal 27 Agustus. Enggak, episode ini. Gue lagi pengen lihat 7, 8, 9, 10. Pada saat ini kita udah special screening sebenarnya. Semoga special screeningnya lancar, amin. James, thanks a lot sudah mampir di sini. Terima kasih sudah mengundang. Berbagi. Semoga film kita bisa menghasilkan angka yang baik. Itu penting. Ini jadi film perdananya Angin Segar, layar lebar perdana, dan semoga Angin Segar nggak kapok dan bisa keluar sendiri. Kita temenin dan Angin Segar keluar. Maksudnya kan di iklan Cerah Hati udah punya nama lah. Jadi saatnya Angin Segar berdiri sendiri sebagai PH untuk ngerilis film perdananya yang dia pakai bendera sendiri. Amin. Akan kejadian. Amin. James, thanks a lot. Salam buat Kemot dan Conat di Angin Segar. Teman-teman yang udah nonton episode belakang layar, terima kasih. Terima kasih juga seluruh kru yang bertugas. Kita ketemu lagi episode terbaru minggu depan. Thank you.